gue Fakih, gue orang Aceh. Halo, gue Surya, mahasiswa jurnalistik semester 3. Kenalin. Nama gue Syifa, gue dari KPI semester 3. Halo, nama gue Alif, gue dari jurnalistik semester 3. Ya, perkenalkan nama gue Gifari, mahasiswa jurnalistik semester 5 angkatan 2020. Yang gue tahu tentang FOMO, jadi FOMO itu kan panjangan dari fear of missing out ya, yang dimana dia tuh kayak takut ketinggalan akan suatu hal baru kayak gitu. FOMO tuh ini nggak sih, kayak nggak mau ketinggalan sama momen-momen gitu, sama hal apapun itu yang gue tahu sih. FOMO itu menurut gue, ini contohnya langsung aja kali ya. Contohnya tuh kayak misalnya gue bangun tidur atau orang bangun tidur, dia tuh langsung selalu ngisi HP dan nggak pengen ketinggalan berita pada saat itu. FOMO itu sekarang kayak jadi sindrom ini ya, anak muda yang takut ketinggalan akan suatu hal gitu, apapun itu sih. Dari yang bayangan gue sih, FOMO itu kayak jatuhnya sindrom, mungkin ya sindrom yang kayak ngelihat orang misalnya pergi atau apa tuh dia pengen banget ikut gitu, pengen banget terlibat dalam acara itu. Sometimes baik, sometimes enggak sih. Karena menurut gue, mungkin kalau misalnya gue anak jurnalistik kan, buat gue FOMO tuh perlu karena biar kita tahu nih update, apalagi gue anak radio kan, jadi gue harus update sama berita-berita terkini gitu. Cuman emang sebenarnya nggak semua hal lu harus tahu sih, karena gue percaya ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Gue FOMO sendiri cukup bahaya sih ya, khususnya bagi seseorang yang mungkin dia tuh terus-terusan nih untuk melihat orang lain gitu. Kayak misalnya nih orang lain beli iPhone baru, sedangkan dia tuh kayak pengen juga nih punya iPhone baru gitu, padahal keterbatasan ekonomi ataupun ekonomi dia tuh nggak mencukupi. Nah itu kan bahaya juga ya, jadi lebih menyusahkan diri sendiri sih menurut gue. Bahaya. Kenapa? Kalau FOMO itu kan sebetulnya di pandangan gue tuh lebih ke media sosial ya. Nah bahayanya tuh orang jadi nggak puas gitu sama dirinya dia sendiri. FOMO menurut gue nggak bahaya. Kalau gue pribadi sih pernah ya, cuman pada akhirnya gue ngerasa kayak capek nggak sih? Kalau bukan ini capek dalam artian bukan yang berita terupdate, tapi bisa kayak teman-teman mau kemana-mana gitu atau nongkrong gitu. Gue lama-lama mikirnya, aduh capek banget ya sih lu. Setiap ada nongkrong ikut terus ada misalnya teman-teman lu pergi ikut mulu, kayak ya udah kalau misalnya emang lagi bisa enggak. Pada akhirnya kayak gitu sih. Nah yang tadi gue bilang tadi, kalau misalnya teman gue pernah sih tadi, dia tuh kayak pengen beli iPhone baru. iPhone itu kan terus-terusan keluar ya, di mana seri-serinya terus ada. Nah dengan adanya iPhone itu dia pengen beli terus tuh iPhone, padahal keterbatasan ekonominya nggak mencukupi gitu. Nah kalau gue sih lebih kayak takut kehilangan berita gitu sih, yang momen-momen update saat ini. Pernah sih gue sendiri kena FOMO, kayak nggak mau ketinggalan berita di media sosial. Ada sih, dan gue juga sendiri pasti pernah ngerasain itu. Kalau temen gue kayak kelihatannya banyak ya, kayak dikit-dikit lihat SG terus dia langsung reply, ih gak ngajak terus, atau enggak ngobrol gitu, mungkin kayak gitu ya. Kayak yang tadi gue bilang sih, nggak semua hal lo harus tahu dan nggak semua hal lo harus ikut ada di situ. Gitu aja sih. Kalau saran gue ya buat bala muda biar bisa lepas dari FOMO itu tentunya yang pertama sih bisa lebih kayak percaya diri sendiri aja gitu ya, dan yang kedua jangan terlalu untuk ikutin apa yang orang lain atau kehendak yang orang lain punya dan lain sebagainya. Sarannya ya ini aja sih, percaya sama yang lo punya aja, nggak usah terlalu nyari tahu hal-hal lain. Harus ngelawan diri sendiri, karena kan yang bikin kita penasaran tuh diri sendiri ya. Jadi kita harus ngelawan diri kita sendiri. Kita stopin aja gitu, jangan terlalu penasaran. Sarannya ya buat muda, kalau buat ngilangin FOMO mungkin lihat budget ya. Karena keseringan FOMO pengen ikut kemana-mana juga, kalau nggak ngeliat budget bisa boros juga sih. Oke, thank you.